Dan begitulah Allah kepada hambanya. Ketika kita katakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Allah makin cinta sama kita. Dan cintanya Allah itu adalah modal hidup banget, teman-teman. Artinya, la tahqiran, jangan remehin. Diam kita diganti dengan zikir sekedar subhanallah, diganti dengan zikir la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah itu pembuka pintu surga. Atau sekedar kita kayak nge-repost sebuah konten yang baik, atau sekedar misalnya share sebuah konten yang baik, atau sekedar apapun. Misalnya hari ini ada pengajian di Masjid Abdullah, kita tahu tuh dari posternya, kita tahu dari teman kita, langsung kita forward lagi ke grup atau ke teman kita yang lain. Sesederhana itu, maka itu adalah sebuah kebaikan yang besar. La tahqiran, jangan remehkan. Makanya Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ditambah lagi walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun cuman senyum doang. Senyum doang. Ayo senyum. Walaupun senyum doang, la tahqiran. Apa sih Ustadz, senyum aja dipaksa-paksa? Enggak, bukan maksa. Ini lagi simulasi nih. Walaupun cuma senyum, jangan remehin loh senyum itu. Kayak misalnya kita lagi di jalan ya, ada orang usil, ada orang yang mungkin nggak tertib, nggak disiplin di jalan. Terus dia pula yang marah-marah. Kemarin ada yang viral, ibu-ibu naik mobil, di belakang ada ambulan, dia pula yang marah-marah. Nggak mau minggir, nggak halang-halangi ambulan udah menghindar, dia halangi lagi. Dia buka kaca, dia marah-marah, nggak mau, pokoknya nggak mau. Artinya orang nggak ngerasain bahwa sekedar minggir dikit, sekedar dia ngalah sedetik aja, apalagi untuk ambulan, nggak usah untuk ambulan, ngalah untuk orang lain yang kadang-kadang buru-buru ngeklakson kita, siapa tahu dia lagi pengen ke toilet. Siapa tahu dia emang buru-buru karena anaknya lagi sakit di rumah. Siapa tahu banyak. Iltamis li akhika alfa udhrin, berikan kepada saudaramu 1000 alasan. Kata ulama, iltamis li akhika alfa udhrin, cari untuk saudaramu 1000 alasan. Oh mungkin. Kalau nggak sanggup, ya udah deh, pasti ada, cuman saya nggak tahu. Artinya dengan sekedar ngalah sedikit di jalan, atau kalau ada yang orang usil sama kita buka kaca, kita senyumin, itu langsung berubah loh. Karena senyum itu kan nular ya. Senyum itu nular kemana? Nular ke hatinya. Yang tadinya dia mau marah, pas ngeliat kita senyum, nggak jadi marah. Senyum itu kayak air, ketika ada orang yang marah, disiram langsung adem. Ya minimal kita belajar itu dari orang terdekat kita, dengan pasangan kita. Udah mau melotot, kita senyumin, nggak jadi melotot. Udah mau banting piring, kita senyumin, dihidangin. Udah tadi mau banting pintu, disenyumin, malah bukain pintu, dan seterusnya. Intinya, walau antalqa akhaka biwajhin talik, tapi bukan berarti senyumnya bebas kemana aja ya, senyumin mantan, apa, enggak juga sih. Itu senyum syubhat. Walaupun senyumnya pakai emoticon, la tahqiran loh. Ini kalau saya terjemahin hadis ini dalam konteks sosial media, janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sekedar satu emoticon. Kan terjemahan mu'asarah, terjemahan kontemporer ya. Sekarang kan senyum nggak harus langsung ketemu orangnya, fit call segala macam kan, bisa senyum emoticon. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun cuma ngasih titik-titik-titik di akhir teks. Karena tanpa titik-titik-titik, nada orang membacanya beda. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun harus mengganti huruf kapital dengan huruf kecil. Yang tadinya ya, I-Y-A. Kan beda dengan iya, titik-titik-titik ya. La tahqiran, jangan remehin loh. Tapi juga jangan menganggap bahwa itu sesuatu yang berharga akhirnya diumbar kemana-mana. Hati-hati juga, karena emoticon, cara ngeteks itu juga bisa menjadi fitnah. Iya jadi iyah, iya CH. Udah gitu pakai emoticon apa please, emoticon little love atau big hug atau apa dan seterusnya. Nggak sembarangan juga. Tetapi emoticon itu berpengaruh loh. Kalau istri saya lagi ngambek, saya biasanya kan kalau lagi ngambek itu malas buka WA ya. Kita ngeliat kan dia lagi online nih, wah lagi online nih, buru-buru ngetik, typing, ngirim. Pas ngirim biasanya nggak dibuka.
udah dipancing sih di awalnya, di atas dia nggak ngebuka itu bukan suuzon, dia takutnya kita masih marah sehingga dia nggak buka. Supaya dibuka di atas itu kalimat pertamanya emoticon duluan, senyum kayak, nyengir kayak, guling-guling kayak gitu. Oh nggak dibaca juga, akhirnya pakai kalimat yang bikin dia penasaran. Tahu nggak? Titik. Cewek kan paling susah kalau udah penasaran ya. Tahu nggak? Titik. Itu dibuka itu, langsung diklik. Walaupun nanti dia bilang nggak sengaja kok keklik. Artinya jangan remehin loh kebaikan-kebaikan kayak gitu. Senyum doang, ucapan yang baik. Kadang-kadang kita tuh kayak susah banget mau memuji orang. Selama pujian kita nggak berlebihan ya, kita tuh kayak susah banget memuji orang. Walaupun kita sendiri ngerasain senang kalau dipuji. Kenapa kita nggak menyenangkan orang lain dengan pujian, dengan ucapan, dengan ekspresi? Bukankah kata Nabi, amalan yang paling Allah suka itu adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min, membahagiakan orang lain. Ya, Nabi membahagiakan Sayyidah Aisyah dengan mengatakan, ya Humaira, wahai cewek yang pink. Karena Humaira itu artinya pink, bahasa orang yang lebih senior, kemerah-merahan. Wahai perempuan yang wajahnya pink, saking putihnya dan saking cantiknya, sehingga Aisyah makin pink karena ngerasa malu. Kan Aisyah itu pemalu ya, dipuji sama Nabi makin malu tapi tersanjung, sehingga Aisyah makin cinta sama Nabi. Jangan remehin kalimat-kalimat yang baik. Artinya